Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai game Wars Tank pada Greenfoot. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, maka kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Dalam Ansyana Tika Putri dengan NIM 22150911026, kemudian dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Monika Kristamani dengan NIM 2150909. Lanjutkan nama tim saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Resti Melinda dengan NIM 2215091109. Baik, pada pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama yaitu game planning, di mana pada game planning ini terdapat storybook dan juga game planning. Lalu yang kedua yaitu mengenai pembahasan game development yang terdiri dari class, object, inheritance, kemudian static variable, dan juga polymorphism. Nah, pada bab 1 ini saya akan menjelaskan mengenai game planning. Yang pertama yaitu storybook. Pada mata kuliah pemrograman berbasis objek yang diampu oleh Bapak Igede Mahendra Darmawiguna Eskom MSc, kami diminta untuk membuat sebuah game sederhana menggunakan aplikasi Greenfoot dengan menggunakan aset yang sudah beliau sediakan. Game ini merupakan proyek ujian tengah semester yang harus diselesaikan. Pada proyek kali ini, kelompok kami menggunakan kombinasi aset, yaitu aset pertama dan juga aset ketiga. Game ini merupakan game serang-menyerang antara tank dengan monster dan tank dengan tank. Game ini dibuat karena banyak yang minat terhadap permainan serang-menyerang, baik itu di kalangan anak-anak maupun di kalangan orang dewasa, sehingga kami ingin mengembangkan game ini. Berawal dari adanya sebuah perselisihan antara tiga objek, yaitu tank, tank musuh, dan monster, karena perselisihan inilah yang kemudian menyebabkan peperangan antara tiga objek tersebut. Perang antara ketiga objek ini hanya melibatkan tank, tank musuh, dan juga monster. Pada perang ini, masing-masing memiliki peluru yang digunakan untuk menyerang satu sama lain. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai game planning-nya, di mana game ini hanya memiliki beberapa stage, yang di mana pada stage pertama itu merupakan stage welcome. Pada stage ini berisi identitas kelompok, credit point, dan button start yang berfungsi untuk memulai permainan. Nah, di bawah ini terdapat gambar tampilan daripada stage pertama. Kemudian pada stage kedua permainan dapat dilakukan apabila tank terkena serangan sebanyak 5 kali, maka permainan akan kalah dan akan muncul tampilan game over. Namun jika monster terkena serangan sebanyak 1 kali, lalu apabila satu tank musuh juga terkena serangan, maka permainan akan menjadi menang dan muncul tampilan kamu menang. Nah, selain dari dua stage di atas, kami juga menggunakan beberapa aset, yaitu yang pertama ada home screen, yang kedua ada credit screen, yang ketiga ada background, kemudian yang keempat ada tank, yang kelima ada tank musuh, yang keenam ada monster, yang ketujuh ada game over, dan yang kedelapan ada start button, yang kesembilan ada credits button, yang kesepuluh ada peluru, dan yang terakhir ada blast. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari laporan kami, yaitu bab 2 game development. Yaitu yang pertama adalah kelas. Dalam pemrograman berorientasi objek (OOP), kelas merupakan kerangka dasar berupa sebuah blueprint untuk membuat objek-objek yang memiliki karakteristik atau properti tertentu. Nah, pada kelas juga digunakan untuk mendeklarasikan variabel dan mendefinisikan jenis-jenis objek yang akan dibuat dalam program. Pada kelas ini tersendiri juga terdapat dua bagian. Yang pertama itu adalah kelas dan yang kemudian itu adalah kelas. Yang mana seperti terdiri dari board dan aktor yang merupakan dari kelas. Sedangkan pada kelas merupakan kelas turunan dari kelas yang mewarisi metode atau metode dari kelas. Kemudian sebuah kelas terdiri dari pertama yaitu attribute dan class. Mungkin ini adalah gambar kelas atau kelas yang
lagi yang kami buat. Karena pada Word, pas itu adalah bikin nama kelompok, bikin background, dan juga intro. Sedangkan ada kelas aktor, terdapat kelas counter, button, left, info, left 2, left 3, play, start, kredit, hancur, menang, monster, peluru musuh, peluru tank, dan musuh 2, dan musuh 3, dan tank. Selanjutnya itu adalah objek. Pada objek ini merupakan sebuah unit dasar yang digunakan untuk mempresentasikan data dan perilaku dalam sebuah program. Setiap objek memiliki atribut dan metode yang digunakan pada kelas dalam membuat game. Yang pertama adalah tank atau hero. Import grab. Pada tank atau hero ini kami menggunakan code berupa public void. Kepada keyboard active action ini terdapat di minus dan keyboard control, kena peluru, dan shooting. Keyboard control ini digunakan untuk mengontrol gerak dari tank hero-nya. Sedangkan pada apabila tank itu dari musuh, baik dari monster maupun tank musuh, maka tank tersebut akan mendapatkan kurang satu nyawa dan juga pada shooting. Kami masukkan action dari kode ketika tank menembak kepada monster maupun kepada tank musuh. Nah, sebelum kami masuk ke kode, kami masukkan beberapa hero atau gambar dari pergerakan tank. Yang dimana ini ketika digerakkan, disesuaikan dari keyboard tersebut. Nah, pada kode keyboard control, kami memasukkan kode jika keyboard control ditekan pada bagian up atau atas, maka gambar dari hero yang ada di sini akan disesuaikan. Sedangkan ketika keyboard diklik ke bawah, maka image dari hero akan dimasukkan. Dan juga ketika ditekan ke kanan, maka tank akan bergerak ke arah depan sebanyak 2 kali, dan ketika di arah kiri maka tank akan mundur sebanyak 2 kali. Nah, selanjutnya itu ada space. Di space ini ketika tank itu melakukan pada musuh maupun pada tank. Selanjutnya itu adalah kode ketika tank melakukan penembakan. Di mana di sini kami menggunakan network objek ini peluru tank. Di mana di peluru tank ini merupakan nama kelas dari peluru tank yang kami namai dengan peluru tank dengan get plus 47 dan minus 2, yang plus 7 ini mengartikan bahwa bahkan peluru akan mengarah lurus pada musuh maupun kepada tank musuh. Selanjutnya itu adalah public void tembak peluru. Di sini ditunjukkan bahwa kotak yang terdapat ketika tank tembak dari tank maupun monster, maka HP dari tank hero akan kurang 1, dan juga ada information yang kami masukkan ke dalam itu adalah flash wave secara tembakan, dan juga ketika ketika tank musuh maupun monster menyerang atau menembak kepada tank, maka akan terjadi gambar blast atau hajar. Di sini ada gambar word atau objeknya. Selanjutnya itu juga ketika menembak monster. Yang digunakan hampir memiliki kesamaan jika tank ditembak dari sisi tank musuh maupun ditembak dari monster. Selanjutnya itu adalah tank musuh. Kami masukkan input berupa move, shooting, dan juga pada code move ini kami melokasikan location x plus speed ini mengartikan bahwa melokasikan dengan kecepatan apabila ingin bergerak. Dan kemudian ada code shooting di sini, backward akan di peluru musuh. Pada tank ini terdapat 3 tank, adalah tank musuh 1, 2, dan 3, yang dimana saya namai, yang dimana kami namai dengan di peluru musuh, karena saya dari peluru musuh tersebut. Adalah public void peluru. Nah, di sini kami masukkan code ketika tank musuh menyerang, ketika tank musuh mendapatkan tembakan dari tank hero. Nah, apabila tank
hero menerapkan Tenjutsu menerapkan tembakan dari Ten Hero, nah Ten Hero akan mendapatkan poin sebanyak 20. Nah, selanjutnya itu akan ketika tembakan terjadi, maka ada gambar hancur yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, pada tank musuh 2 dan 3 memiliki code yang sama. Selanjutnya adalah code monster. Pada code monster ini kami memiliki beberapa action di dalamnya. Yang pertama itu adalah set location get X means get Y. Yang dimana artinya adalah kami memposisikan lokasi dari monster pada game backgroundnya itu di atas. Kemudian ketika get X sama dengan 0, maka lokasinya itu akan di atas. Selanjutnya itu ini untuk mengatur rules dari monster tersebut. Dan juga ada shoot dan juga ada kena peluru. Nah, untuk code dari shootnya itu kami memasukkan network at object di tembak monster. Dan kami memberikan nama source dari tembak monster itu adalah tembak monster. Dan juga ada delay dengan 0. Selanjutnya adalah object fit kena peluru. Nah, ketika monster kena peluru dari Tank Hero, maka Tank Hero mendapatkan poin sebanyak 50. Dan juga pada saat terjadi tembakan, maka timbullah suatu ledakan yang ramai dengan hancur. Selanjutnya itu ada peluru Tank Hero. Dengan kode pada peluru Tank Hero ini kami masukkan dengan apabila as it is touching Blurmus Plus, remove touching Blurmus, di mana pada peluru Tank Hero ini yang artinya ini adalah apabila tank kena musuh, maka tank akan mendapatkan poin sebanyak 20 kali dan juga ledakan aktif dari perumus dan juga peluru Tank Hero itu akan mengalami suatu ledakan yang kami namai dengan hancur. Selanjutnya adalah instruksi tembak monster. Begitu juga apabila terjadi antara tank dan juga monster, maka Tank Hero akan mendapatkan poin sebanyak 50 dan juga akan mengalami hancur atau blast ledakan antara pertemuan dari tembakan monster dan juga peluru dari tank. Selanjutnya itu ada instruksi di mana apabila sudah terjadi ledakan, maka tembakan dari akan dihilangkan, dihilangkan, dan juga akan dimasukkan sun dari blast weapon dan itu merupakan sun dari ledakan dan juga ditambah dengan ledakan gambar dan juga ditambah dengan dan juga ditambahkan gambar ledakan. Jadi mana kalau itu merupakan word atau objek new hancur, get X, get Y. Selanjutnya adalah peluru monster dan Tenjutsu. Pada kali ini saya akan menjelaskan peluru musuh. Di sini ada pada bagian actionnya, classification get X minus 4, get Y, rotation plus 25. Di sini merupakan mengatur lokasi dari posisi peluru musuhnya. Nah, juga ada else if it's a peluru tank pass, yang artinya adalah ketika musuh dengan peluru tank maka akan mengalami hancur dan juga sampai menggunakan Blast. Nah, begitu juga dengan peluru monster, kami memiliki pilihan sama. Apabila karena dengan peluru tank, maka peluru itu akan hancur dan juga peluru tank akan dihilangkan. Nah, selanjutnya akan dibaca oleh saya. Jadi saya akan menggunakan nilai inheritance. Inheritance adalah pengalaman dalam metode atau OP yang dibentuk secara kelas informasi dan metode dengan kelas yang sudah ada. Hal ini mungkin sekelas dapat memperluas fungsionalitas yang sudah ada sehingga mengurangi duplikasi kode dan infrastruktur.
Dengan inheritance, sekelas memiliki akses ke karakteristik superkelas dan kita dan pembangun hierarki kelas. Contohnya, yang pertama yaitu word dan berikut. Kemudian top, dan penerapan belakang juga. Selanjutnya itu statistik variabel, di mana statistik variabel ini dalam program bervariasi adalah variabel yang terkait dengan kelas itu sendiri, bukan dengan individu yang dibuat dari kelas tersebut. Statistik variabel ada di tingkat kelas, bukan di tingkat objek. Ini berarti sebuah objek yang diberikan di kelas tersebut akan memberikan nilai yang sama untuk statistik variabel. Yang di bawah ini menunjukkan statistik variabel yang terdapat pada game constant. Kemudian yang ketiga yaitu kuliner. Di mana ini merupakan salah satu dalam promosi yang memungkinkan dari generasi yang berbeda untuk merespon teknologi yang sama dengan cara yang berbeda. Nah, hal ini memungkinkan objek untuk menunjukkan perilaku yang sesuai dengan tipe atau prospektor. Maka jika metode yang sama dipanggil, mengenai polymer ini menjadi fasilitas dari disabilitas kode, sehingga kita menggunakan metode yang sama untuk dikelompokkan dari Tensu dan Tensu 2. Berikutnya saya kembalikan ke modal. Baik, berikut merupakan tampilan dari game kami. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kami lakukan. Akhir kata saya ucapkan para Santi. Om Santi Santi Santi.